Bab 31. Mo Beiyuan secara alami tidak tahu bahwa dia telah tinggal di lingkungan seperti kiamat di mana zombie dan binatang bermutasi ada di mana-mana. Ada bunga, rumput, gunung, air, dan daging. Bagi Yunran, hutan binatang iblis itu seperti surga di bumi. Ketika rombongan sudah penuh, mereka berjalan ke dalam hutan. Kantong kecil berisi kristal binatang itu perlahan-lahan membengkak. Babi hutan bergigi panjang, kelinci iblis, banteng berambut galak, babi hutan. Binatang iblis apapun yang muncul di hadapannya tidak dapat lepas dari pedang di tangannya. Itu adalah suatu kebetulan untuk membunuh binatang iblis, tetapi untuk dapat membunuh lebih dari 10 dalam waktu singkat, dia harus mengandalkan kemampuan sebenarnya. Thunderbolt dan pengawal kegelapan menghela nafas. Sial, kenapa binatang iblis itu tiba-tiba roboh? Ada berapa binatang iblis di sana? Berapa banyak? Hampir 20. Mo Beiyuan tampak tenang di permukaan, tapi sebenarnya tidak. Dia telah meremehkan wanita ini. Wanita ini tidak memiliki kekuatan spiritual apapun yang dikembangkan, tetapi ayunan pedangnya yang bersih dan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari tubuhnya bahkan melampaui penjaga rahasia seperti Thunderbolt. Tekniknya sederhana dan tidak terorganisir, tetapi setiap gerakan sepertinya telah tertanam di tulangnya. Itu sama sekali bukan tebasan acak. Bagaimana orang bodoh bisa menguasai teknik pedang yang begitu indah? Tampaknya penjaga rahasia yang bertugas menyelidikinya tidak melakukannya secara menyeluruh. Bawahannya seharusnya tidak melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu. Oleh karena itu, wanita ini pasti menyembunyikan bakatnya dengan baik. Yunran sedang menimbang tas kecil di tangannya. Kalau dipikir-pikir, memanen kristal binatang sepertinya tidak terlalu sulit. Setidaknya itu jauh lebih mudah daripada menghadapi zombie. Dia memiliki jari emas yang bisa membuat binatang iblis tunduk. Hampir tidak membutuhkan banyak usaha. Tak lama kemudian, tas kecil di tangannya hampir penuh. Tidak mudah untuk terbang jauh-jauh ke sini. Dia ingin berjalan ke hutan lagi dan melihat apakah dia bisa bertemu dengan binatang iblis tingkat tinggi. Itu adalah perjalanan yang berharga. Sementara itu, Mo Beiyuan juga telah mengubah rencana awalnya. Dia menyetujui dan terus menuju ke pedalaman hutan binatang iblis. Thunderbolt memandangi langit yang semakin gelap dan sekelompok burung gagak hitam yang lewat di udara. Dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan, langit mulai gelap. Haruskah kita terus maju? Binatang iblis besar akan muncul di malam hari." Bahkan penjaga rahasia berpengalaman seperti mereka tidak mau memasuki pedalaman hutan binatang iblis di malam hari. Terus berlanjut. Mo Beiyuan ingin melihat betapa beraninya wanita ini. Kelompok tersebut terus maju, tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok lain di hutan depan. Yunran pemarah dan tidak suka berinteraksi dengan orang asing, jadi dia berencana untuk berjalan melewati sekelompok orang ini. Tanpa diduga, dia dihentikan sebelum dia bisa mengambil lebih dari 2 langkah. "Kamu berasal dari kelompok tentara bayaran mana? Tahukah kamu bahwa ini adalah wilayah Putra Mahkota? Keluar dari sini." Wilayah Putra Mahkota. Yunran mengerutkan kening dan berpikir cepat. Ini adalah wilayah benua timur. Mereka seharusnya mengacu pada Putra Mahkota benua timur, Mo Jinyu. Ketika tuan rumah masih muda, dia beruntung dan secara tidak sengaja menyelamatkan janda permaisuri. Janda permaisuri merasakan kedekatan dengan tuan rumah, sehingga ia sering mengundang tuan rumah ke istana. Adapun Mo Jinyu, dia adalah seorang pangeran kecil yang tidak dicintai saat itu. Dia masih muda, tapi pikirannya tidak dangkal. Dia tahu bahwa janda permaisuri menyayangi tuan rumah, jadi dia sengaja mendekati tuan rumah dan menunjukkan wajahnya di depan janda permaisuri. Tuan rumah tidak disukai di istana Perdana Menteri dan tidak memiliki banyak teman bermain. Namun, sikap Mo Jinyu terhadapnya berbeda dari yang lain. Seiring waktu, pembawa acara jatuh cinta pada kakak laki-laki yang beberapa tahun lebih tua darinya dan memperlakukannya dengan lembut dan baik hati. Yang lain juga mengira Mo Jinyu akan menunggu tuan rumah dewasa sebelum menikahinya. Bab 32. Wilayah Putra Mahkota. Tapi itu tidak bertahan lama. Setelah janda permaisuri meninggal, tuan rumah kehilangan nilainya bagi Mo Jinyu. Ketika dia menjadi putra mahkota, dia mengungkapkan sifat aslinya. Berkali-kali, dia menghina tuan rumah yang merindukan kehangatan yang dia berikan padanya ketika dia masih muda. Setelah pembawa acara secara tidak sengaja kehilangan keperawanannya dan mengandung anak laki-laki lain, Mo Jinyu mulai semakin menghinanya.
Yang lebih menjijikkan lagi adalah setelah Mo Jinyu menjadi putra mahkota, dia benar-benar berkumpul dengan Yun Qingqing. Bagaimana mungkin sang host tidak bersedih melihat orang yang disukainya bersama adiknya sendiri? Untuk membuat Mo Jinyu bahagia, dia melakukan banyak hal bodoh. Yun Ran merasa tidak nyaman hanya dengan memikirkannya. Melihat dia berhenti di depan, Thunderbolt segera membawa orang-orang untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Nona Yun, apa yang terjadi? Yun Ran menyentuh bibir bawahnya. Mereka bilang ini adalah wilayah kekuasaan putra mahkota. Mereka tidak akan membiarkan kita melangkah lebih jauh. Wilayah putra mahkota. Jika itu adalah kelompok tentara bayaran lainnya, ada kemungkinan besar mereka akan menyerah begitu saja. Tidak ada yang mau menjadi musuh putra mahkota benua timur. Namun, di mata Thunderbolt, putra mahkota harus menjadi orang yang memberi jalan kepada tuannya ketika tuannya melawan putra mahkota. Apakah kamu tahu siapa dia? Saya tidak peduli siapa wanita ini. Tidak peduli betapa mulianya statusnya, bisakah dia dibandingkan dengan putra mahkota benua timur? Orang itu menatap Thunderbolt dengan arogan tanpa memandangnya. Dia hanya memperlakukan mereka sebagai kelompok tentara bayaran kecil yang datang ke hutan untuk melakukan misi. Sebelum Thunderbolt dapat mengungkapkan identitasnya, Mo Beiyuan sudah berjalan membawa Sweetie Cake. Dia berkata dengan tenang, kembalilah dan tanyakan pada Mo Jinyu apakah dia berani menghentikan orang-orangku. Malam sudah gelap, dan Mo Beiyuan sudah jauh sebelumnya, jadi sekelompok orang ini tidak melihat murid Mo Beiyuan yang lain sekarang. Namun kini mereka bisa melihat dengan jelas. Mereka pun langsung mengenalinya. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memiliki murid lain. Tidak salah lagi. Ye yang mulia, Kak Anda, mengapa Anda ada di sini? Betapapun sombongnya orang-orang itu sebelumnya, mereka sekarang sama pengecutnya. Bahkan suara mereka pun melunak. Yang mulia, kami bekerja untuk putra mahkota. Kami tidak berniat menyinggung Anda. Seperti ini, Nona Yun akan berpartisipasi dalam pertemuan sekte. Putra mahkota ingin memberinya senjata pribadi, tetapi bahan untuk memurnikannya tidak cukup. Oleh karena itu, kami di sini untuk membantunya mengumpulkan materi. Apakah menurut Anda itu nyaman? Jika itu orang lain, mereka mungkin akan membantunya. Tapi kapan Mo Beiyuan pernah membantu seseorang? Bibir tipisnya bergerak-gerak dan matanya menjadi dingin. Apa hubungan senjata wanitanya denganku? Begitu dia mengatakan itu, Yun Ran mengerti mengapa dia memiliki begitu banyak musuh. Namun, kata-katanya cukup enak didengar. Setelah mengatakan itu, Mo Beiyuan berjalan ke depan, mungkin terlalu malas untuk mengganggu orang-orang ini. Yun Ran berhenti sejenak dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang kamu cari di sini? Ketika tentara bayaran mendengar pertanyaannya, mereka mengira dia mudah diajak bicara. Banyak hal telah berubah. Dia buru-buru menjawab, ini adalah skala kebalikan dari binatang iblis bintang 8, ular fosfor giok. Putra mahkota sedang bersiap untuk menanamkannya pada senjata pribadi Nona Yun untuk menyenangkannya. Oh, kata Yun Ran, berpura-pura serius. Dia bertanya lagi, apakah hal yang kamu bicarakan itu berharga? Pihak lain menjawab, tentu saja. Binatang iblis bintang 8 itu, ular fosfor giok, awalnya jarang ditemukan. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau giok, tetapi hanya sisik kebalikannya yang berwarna merah darah. Skala terbaliknya tidak hanya lebih indah dari batu rubi, tetapi juga memiliki efek ajaib dalam menahan kabut beracun. Yun Ran mengangguk dengan serius. Itu memang sangat berharga dan istimewa. Bab 33, Wanita Fatal. Sekelompok orang mengangguk setuju. Yang mulia, putra mahkota sangat memperhatikan Nona Yun, jadi dia mengirim kami ke sini untuk menemukan ular fosfor hijau ini. Mata Yun Ran menjadi gelap dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Kamu cukup perhatian. Apakah Yang Mulia dan Nona Yun akan kembali ke kota kekaisaran? Dia sudah mengetahui keberadaan Yun Qingqing sehingga dia bisa mendapatkan kembali akar spiritualnya. Tidak dalam waktu dekat. Yang Mulia, putra mahkota, harus menemani Nona Yun ke pertemuan sekte tahun ini. Oh begitu. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Yun Ran tidak berniat melanjutkan pembicaraan. Tapi orang-orang ini jelas salah paham. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk menjadi perantara bagi kami di depan Raja Hantu. Jangan bertengkar dengan putra mahkota kita demi skala kebalikan dari ular fosfor hijau itu. Anggap saja itu sebagai bantuan.
Yun Ran tersenyum tipis. Dia mungkin tidak akan merebut sisik terbalik ular itu, tapi sulit untuk mengatakan apakah orang lain menginginkannya. Mereka tidak menyadari bahwa dia mengacu pada dirinya sendiri. Orang itu mendengus dan berkata, yang lainnya. Kami telah memobilisasi kelompok orang terkuat kali ini. Kita harus mendapatkan skala kebalikan dari ular fosfor hijau. Selain yang mulia, tidak ada orang lain yang perlu ditakuti. Yun Ran masih hanya mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia berlari mengejar Mo Beiyuan dan yang lainnya. Setelah beberapa perhitungan, kristal binatang iblis bintang 8 bisa dikatakan tak ternilai harganya, terutama jika itu datang dengan skala ular fosfor. Hanya orang bodoh yang akan menyerahkan urusannya pada si Mo Jinyu. Meskipun Mo Beiyuan terus berjalan ke depan, dia mendengar setiap kata percakapan antara Yun Ran dan orang itu. Bagaimana mungkin wanita ini masih bisa tersenyum begitu bahagia ketika dia mendengar bahwa Mo Jinyu sedang menjilat wanita lain? Bukankah kamu seharusnya sedih? Mungkinkah dia tidak mendengar dengan jelas dan berpikir bahwa, Nona Yun, yang dimaksud sekelompok orang adalah dia? Kalau begitu, dia akan berbaik hati mengingatkannya. Nona Yun yang mereka bicarakan bukan. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa ledakan tiba-tiba pria itu ditujukan padanya. Oh, saya tahu. Mereka sedang membicarakan Yun Qingqing. Terus Anda, Mo Beiyuan bukanlah tipe orang yang suka bergosip dengan orang lain. Selain itu, dia masih menggendong seorang gadis kecil bermata hitam besar. Karena itu, dia kembali terdiam. Apa hubungannya dengan dia? Apakah wanita ini bahagia atau tidak? Cara Mo Jinyu memperlakukannya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sudah setengah kalimatnya, membuatnya bingung. Apa maksudnya? Mata Mo Beiyuan dingin dan sunyi, tapi karena wajahnya sangat tampan, cukup enak dipandang. Yun Ran merasa siapapun yang tidak memiliki kemauan kuat tidak akan mampu menahan wajah dan auranya bahkan tanpa racun gu. Pikiran Yun Ran melayang dan dia tidak menyadari sudut mulutnya melengkung lagi. Hal ini diperhatikan oleh Mo Beiyuan. Setelah wanita ini selesai mengobrol dengan bawahan Mo Jinyu, senyumannya tidak pernah berhenti. Dia pasti sangat senang setelah mendengar tentang Mo Jinyu. Kemudian perasaannya terhadap Mo Jinyu sangat dalam. Sayang sekali, dengan ambisi Mo Jinyu, mustahil baginya untuk menikahinya. Apalagi wanita tersebut telah melahirkan anaknya. Tidak mungkin antara dia dan Mo Jinyu. Keluarga kerajaan benua timur paling peduli dengan reputasi mereka. Mo Jinyu sangat teliti dan licik untuk posisi itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan noda seperti itu pada dirinya sendiri? Namun, ketika tatapan Mo Beiyuan tertuju pada wajah Yun Ran, pikirannya sebelumnya terguncang. Meski Mo Jinyu bukanlah orang yang bejat, ia kini merasa wanita ini cukup menarik untuk disebut femme fatale. Bab 34. Tak tahu malu. Yun, femme fatale, Ran tidak tahu bahwa seseorang telah menulis esai kecil tentang dirinya di dalam hatinya. Setelah menunggu lama tanpa mendengarnya berbicara, dia berbalik dan mencari Thunderbolt. Dia tidak mengenal hutan binatang iblis, jadi dia tidak tahu di mana ular fosfor giok tinggal. Berapa lama untuk menemukan hutan sebesar itu? Dia hanya bisa bertanya pada Thunderbolt dan yang lainnya. Apakah ada di antara kalian yang tahu di mana sarang ular piton itu? Petir berhenti. Nona Yun, apakah Anda akan menemukan ular fosfor hijau? Yun Ran mengangguk. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya penasaran. Saya ingin melihat seperti apa rupa ular yang mereka bicarakan ini. Thunderbolt melihat ke arah Mo Beiyuan. Saya juga tidak yakin, tapi jika Yang Mulia memberi perintah, kita bisa menyelidiki keberadaan ular fosfor giok. Mata Mo Beiyuan menjadi gelap saat dia mendengarkan percakapan antara Yun Ran dan Thunderbolt. Apakah wanita ini mengatakan dia ingin menemukan ular fosfor giok? Ketika Yun Ran datang untuk menanyakan apakah dia bisa meminta penjaga rahasia untuk membantu menemukan sarang ular fosfor giok, dia bertanya, mengapa kamu mencari ular fosfor giok? Apakah karena Mo Jinyu? Apakah wanita ini cemburu karena Mo Jinyu ingin memberikan skala terbalik pada ular fosfor hijau untuk menyenangkan Yun Qingqing? Yun Ran tidak mengetahui arti tersembunyi di balik kata-katanya. Dia mengangguk secara terbuka dan mengakui bahwa dia memang berpikir untuk merebut sisik terbalik ular fosfor hijau karena Mo Jinyu. Mo Beiyuan sangat marah hingga dia menertawakan jawabannya. Dia mencibir dengan dingin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyukai kebebasan? Apakah kamu tidak bebas ketika kamu berada di sisiku?
Apakah kamu lebih suka dibesarkan oleh Mo Jinyu dalam kegelapan? Apakah menjadi wanita simpanan yang tidak bisa melihat terang adalah maksudmu ketika kamu mengagung-agungkan kebebasanmu? Yun Ran terdiam. Mo Beiyuan, apa maksudmu? Mengapa Yun Ran menganggap kata-katanya begitu sarkastik? Mata Mo Beiyuan gelap dan tidak berdasar. Pikiran tentang wanita yang menyukai Mo Jinyu membuatnya sangat tidak bahagia. Dia memberikan sweetie cake ke Thunderbolt. Kemudian, dia memanggil naga terbang bersayap merah dan membawa Yun Ran ke atas. Yun Ran juga kesal dengan tindakan kasar dan sombongnya yang tiba-tiba. Bagaimanapun, dia adalah ratu tentara bayaran di kiamat. Mo Beiyuan, siapa yang memintamu untuk menggendongku? Apakah saya setuju? Dengan itu, dia mencoba untuk melompat ke bawah tetapi menarik kakinya ke belakang setelah mengamati ketinggian. Naga terbang bersayap merah kebetulan menggoyangkan sayapnya dan memiringkannya menyebabkan Yun Ran kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke depan. Mo Beiyuan cepat. Dia melompat dan mengulurkan lengannya yang panjang, menariknya ke dalam pelukannya. Tidak bisakah kamu bersikap baik, Nona? Yun Ran tahu jika dia tidak ikut campur, dia akan jatuh ke tanah. Dia tidak terlalu keras kepala dalam hal penyelamatnya. Mengapa kamu menyeretku ke sini? Di saat putus asa, Mo Beiyuan lupa bahwa mereka berdua tidak bisa saling mendekat. Pada saat ini, dia tiba-tiba berada dalam pelukannya. Dia bisa mencium aroma samar di tubuhnya. Racun gu di tubuhnya segera diaduk. Yun Ran juga menyadari bahwa tidak aman bagi mereka berdua untuk berada terlalu dekat saat ini, jadi dia ingin menjauh darinya. Tapi gerakannya tidak diragukan lagi menyulut api bagi Mo Beiyuan. Serangan tumpul datang dari belakang. Jangan bergerak. Yun Ran menggigit bibirnya. Dia terlalu malu untuk menertawakannya karena tubuhnya tidak lebih kuat darinya. Keduanya perlahan-lahan terpisah sedikit dan sedikit mereda. Setelah begitu banyak kecelakaan, Yun Ran tidak lagi merasa malu seperti sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan meliriknya. Anda tidak bisa menyalahkan saya atas apa yang terjadi. Salahkan dirimu karena tiba-tiba menyeretku ke sini. Saya adalah korbannya. Mata Mo Beiyuan yang dingin dan dalam menyapu ke arahnya. Dia telah meremehkan pengaruh wanita ini terhadap dirinya. Bab 35. Otak saya bekerja sekarang. Jadi, kenapa kamu menyeretku ke sini? Kamu sangat tertutup. Yun Ran duduk bersila. Mata Phoenix-nya yang indah berkilau seperti air musim gugur seolah pukulan tadi tidak membuatnya takut. Mata hitam Mo Beiyuan mencerminkan wajahnya yang tersenyum. Alisnya yang tampan menyatu. Dia bertanya-tanya apakah wanita ini tahu malu. Lagi pula, dia tanpa malu-malu telah mengganggu Mo Jinyu selama bertahun-tahun dan menolak menyerah. Apakah dia bisa tersenyum nanti? Aku tidak akan mengizinkanmu membawa garis keturunanku menjadi simpanan Mo Jinyu. Apakah kamu mengerti? Tunggu, apa yang kamu katakan? Aku akan menjadi simpanan siapa? Milik Mo Jinyu. Dari siapa kamu mendengarnya? Yun Ran kaget dengan penghinaan itu. Mo Beiyuan membesarkannya karena dia ingin dia mengendalikan kata-kata dan tindakannya. Dia tidak ingin kedua anaknya tidak bisa mengangkat kepala karena dia. Saya tidak peduli berapa banyak hal bodoh yang pernah Anda lakukan di masa lalu, tapi sekarang, saya harap Anda mengetahui status Anda. Tidak peduli seberapa tampannya kamu, Mo Jinyu paling banyak akan membesarkanmu di luar. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki istana. Anda hanya bisa menjadi orang luar. Yun Ran mengingat hal-hal bodoh yang telah dilakukan tuan rumah dan dengan hati-hati merenungkan kata-katanya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia bersikap sarkastik. Bibir merah mudanya sedikit melengkung saat dia tersenyum dingin. Jika itu adalah Mo Jinyu, aku tidak akan peduli meskipun posisi permaisuri diberikan kepadaku. Dia tidak peduli dengan kebaikan itu. Selain itu, dia adalah orang yang sangat bersih. Dia tidak akan berbagi pria dengan wanita lain. Dia merasa mual memikirkan hal itu. Mo Beiyuan awalnya mengira dia akan berdebat dengannya karena Mo Jinyu. Bagaimanapun, seluruh kota kekaisaran mengetahui kedalaman perasaannya terhadap Mo Jinyu. Siapa yang tahu dia bisa begitu sombong hingga mengklaim bahwa dia tidak peduli dengan posisi permaisuri. Bukankah kamu menyukai Mo Jinyu? Apakah kamu selalu ingin menikah dengannya? Yun Ran tidak bisa menjelaskan kepadanya bahwa dia sama sekali bukan pemilik asli tubuh itu, dia juga tidak menyukai licik seperti Mo Jinyu. Dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya dengan ringan.
Siapa yang tidak memiliki penglihatan buruk ketika mereka masih muda dan belum berpengalaman? Dulu aku mengira Mo Jinyu adalah seseorang yang layak untuk disukai. Sekarang, anggap saja otakku sudah pulih dan aku sudah bangun. Mo Beiyuan menatapnya dengan dingin, mencoba mengatakan bahwa dia berbohong. Namun, mata wanita ini tenang dan dia tidak menghindari tatapannya. Sejak kamu bangun, kenapa kamu masih ingin merebut sisik terbalik ular fosfor hijau? Kamu tahu bahwa Mo Jinyu menginginkannya, bukankah kamu sengaja ingin menarik perhatiannya? Dia ragu dia akan tiba-tiba menyerah. Yun Ran menyipitkan matanya seperti rubah kecil yang licik dan malas. Kamu benar, aku melakukannya dengan sengaja. Saya tidak hanya ingin merebut sesuatu darinya, tetapi saya juga ingin memamerkannya di hadapannya. Saya suka melihatnya jengkel tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Mo Beiyuan curiga cinta wanita ini pada Mo Jinyu telah berubah menjadi kebencian. Tapi apapun alasannya, selama wanita ini tidak melakukan hal bodoh, tidak masalah. Kalau begitu sebaiknya kamu mengingat apa yang kamu katakan hari ini. Mo Beiyuan membiarkan naga terbang bersayap merah mendarat dan melompat dari punggungnya. Dia memerintahkan Thunderbolt untuk mencari sarang ular fosfor giok. Karena wanita ini menginginkan skala terbalik dari ular fosfor hijau, dia akan membantunya kali ini. Thunderbolt menerima perintah itu dan melompat ke binatang iblis terbang itu bersama pengawal rahasianya. Dia mulai mencari jejak ular fosfor giok di kedalaman hutan binatang iblis. Bab 36. Menggoda binatang iblis bintang 6. Mo Beiyuan, sebaliknya, menunggu bersama anak-anak dan Yun Ran. Kue manis baik-baik saja. Dia tidak banyak berjalan dan selalu digendong oleh Mo Beiyuan. Namun, Bun tak henti-hentinya berlari. Saat ini, kedua bola kecil itu lelah bermain dan tertidur di pelukan Mo Beiyuan. Yun Ran bosan dan berkeliaran di sekitar hutan terdekat. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tetap bersama pria itu, sesuatu bisa terjadi. Sekitar 1 jam kemudian, panah sinyal melintas di langit tidak jauh dari mereka. Mo Beiyuan menyadari bahwa itu adalah sinyal dari penjaga rahasia Yuan Manor. Dia bangkit dan berjalan ke hutan untuk mencari Yun Ran. Dari jauh, dia melihat bayangan hitam besar tergeletak di depannya. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah binatang iblis bintang 6, serigala bertelinga raksasa. Wanita itu meletakkan dagunya di tangannya, memegang sehelai rumput. Dia sedang bermain dengan serigala bertelinga raksasa. Mo Beiyuan mengira dia sedang berhalusinasi. Wanita ini sebenarnya memperlakukan binatang iblis bintang 6 seperti dia memperlakukan kelinci. Sementara itu, serigala bertelinga besar sedang merangkak dengan telinga berbulu terkulai. Sikapnya benar-benar tidak berbeda dengan anjing peliharaan di rumah. Itu hanya sekedar gonggongan pada wanita itu. Yun Ran mendengar langkah kakinya, menggelengkan lehernya, dan berdiri. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan serigala, "Baiklah, pergilah bermain sendiri. Jaga anak serigala di perutmu." Dan serigala bertelinga raksasa itu berbalik dan pergi. Mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Mungkinkah wanita ini penjinak binatang buas? Bagaimana seseorang yang tidak memiliki kekuatan spiritual bisa menjinakkan binatang buas? Meskipun Mo Beiyuan mengaku lebih pintar dari yang lain, dia tidak dapat memahami situasi ini. Wanita ini penuh dengan misteri yang bahkan dia tidak bisa pecahkan. Yun Ran berjalan ke arahnya. Ketika dia melihat selimut yang membungkus sweetie cake terlepas dari pelukannya, dia mengulurkan tangan dan menariknya. Apa yang salah? Apakah penjaga rahasia sudah kembali? Mo Beiyuan menarik kembali pikirannya. Mereka menemukan sarang ular fosfor giok. Kami akan pergi ke sana sekarang. Oke. Tanpa bertanya, Yun Ran melompat ke punggung naga bersayap merah bersamanya. Lalu dia terbang lebih jauh ke dalam hutan. Setelah penerbangan singkat, naga terbang sayap merah mendarat. Penjaga rahasia istana Pangeran Yuan sudah menunggu di bawah. Thunderbolt maju untuk melaporkan situasinya. Tuan, saya sudah memeriksanya. Ular giok fosfor ada di gua ini. Apakah kamu ingin kami menangkapnya? Sebelum Mo Beiyuan memberi perintah, Yun Ran berbicara terlebih dahulu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku akan melakukannya sendiri. Thunderbolt tahu bahwa gadis ini kuat. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan spiritual apapun, kemampuannya untuk membunuh binatang buas tidak bisa diremehkan. Namun, ular fosfor giok ini adalah binatang iblis bintang 8.
Itu berada pada level yang benar-benar berbeda dari binatang iblis bintang 1 dan 2 bintang sebelumnya. Belum lagi dia tidak memiliki budidaya kekuatan spiritual apapun, bahkan orang-orang seperti mereka yang telah mengembangkan kekuatan spiritual selama lebih dari 10 tahun tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mampu menghadapi binatang iblis bintang 8 sendirian tanpa mengalami cedera apapun. Di antara mereka, hanya budidaya kekuatan spiritual tuan mereka yang memungkinkan dia memasuki gua tanpa cedera. Nona Yun, ini adalah binatang iblis bintang 8. Mengapa kamu tidak menyerahkannya pada kami? Thunderbolt mengingatkannya betapa berbahayanya lubang ini. Yun Ran secara alami tahu bahwa ular fosfor giok ini adalah binatang iblis bintang 8. Itulah alasan kenapa dia ingin menyerangnya secara pribadi. Seperti ini. Saya ingin melihat apakah saya memiliki kemampuan untuk membunuh binatang iblis bintang 8. Yah, Tuan, lihat. Thunderbolt berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak bisa mengambil keputusan ini. Nyawa wanita ini sangat berharga. Tepatnya, itu sama berharganya dengan milik tuan mereka. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Mo Beiyuan pernah melihat Yun Ran menggoda binatang iblis bintang 6 sebelumnya dan curiga bahwa dia tahu cara menjinakkan binatang iblis. Jika dia benar-benar bisa membunuh ular fosfor hijau ini sendirian, itu akan membuktikan bahwa dia benar-benar tahu cara mengendalikan binatang. Bab 38. Gandakan kebahagiaan. Secara logika, Yun Ran bukanlah bawahan Mo Beiyuan dan tidak perlu mengikuti perintahnya. Namun, bawahannya lah yang menemukan sarang ular fosfor hijau. Tidak baik baginya untuk mengabaikan pendapatnya dan bertindak secara langsung. Yun Ran tahu bagaimana harus bersikap. Setelah beberapa saat, pria di seberangnya menjawab dengan suara yang dalam, biarkan dia pergi. Saya akan mengikuti. Karena tuannya secara pribadi akan melindungi Nona Yun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mo Beiyuan menyerahkan 2 bola kecil itu kepada penjaga rahasia untuk diurus saat dia memasuki sarang ular fosfor giok bersama Yun Ran. Dengan obor di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, dia memimpin jalan, menatap ke depan dengan seluruh konsentrasinya, siap untuk mengayun kapan saja. Ketika Mo Beiyuan melihat tubuh kecilnya yang tegang, bibir tipisnya bergerak-gerak dengan acuh tak acuh. Kami masih jauh dari itu. Anda tidak perlu terlalu gugup. Dia baru saja melepaskan kekuatan spiritualnya dan menemukan lokasi pasti ular tersebut. Jauh di dalam gua, Yun Ran mendengar rasa geli yang tersembunyi dalam kata-katanya, tapi dia tidak pernah lengah. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan saat kiamat. Setelah memasuki gua yang gelap, tubuhnya secara alami akan bereaksi seperti ini. Ini karena ketika mereka mengepung sarang zombie, kemungkinan besar saat mereka bersantai, leher mereka akan digigit oleh zombie yang bersembunyi di kegelapan. Ini semua adalah naluri yang telah dia latih untuk bertahan hidup dalam kiamat. Mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam gua, cahaya dari obor mereka sedikit bergetar. Namun langkahnya tidak pernah goyah. Hati-hati, itu ada di depan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Mo Beiyuan tiba-tiba mengingatkannya. Yun Ran mengeluarkan suara lembut dan mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Tatapannya mengeras. Dia mengangkat obornya sedikit dan maju beberapa langkah lagi. Dia melihat beberapa stalagmit alami di gua di depannya. Di salah satu stalagmit ada seekor ular besar bersisik hijau. Ular raksasa itu pasti mendengarnya. Ia mengangkat kepalanya yang besar dan meludahkan lidahnya yang merah cerah ke arah mereka. Ada bau yang aneh dan tidak dapat dijelaskan di udara. Mata Mo Beiyuan sedikit menggelap, dan dia segera melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia mengulurkan tangan dan menarik Yun Ran ke belakangnya. Ayo pergi. Sebelum Yun Ran mengerti maksudnya, Mo Beiyuan berkata, sudah terlambat. Dengan itu, Yun Ran melihat pedang di tangannya. Pedang itu tidak memiliki sarungnya dan jauh lebih besar dari pedang biasa. Kelihatannya agak besar. Namun, di tangan Mo Beiyuan, orang merasa bahwa pedang ini dibuat khusus untuknya. Hanya aura kuat yang dipancarkan pria ini yang bisa mengendalikan pedang besar ini, Dewa Ho. Yun Ran mengalihkan pandangannya dari pedangnya dan menggunakan cahaya dari obor untuk memindai lubang itu lagi. Baru setelah itu dia mengerti mengapa Mo Beiyuan tiba-tiba menghunus pedangnya. Sebelumnya, dia hanya melihat ular fosfor giok melingkari stalagmit di tengah gua, namun dia tidak menyadari bahwa puncak gua sangat tinggi dan banyak stalaktit batu yang tergantung di sana. Stalaktit itu juga dililit ular hijau besar.
Setidaknya ada 20 atau 30 orang. Mereka telah memasuki lubang ular yang sangat besar. Mo Beiyuan, apakah ular fosfor giok ini semuanya binatang iblis bintang 8? Iya, Mo Beiyuan senang dia mengikutinya masuk. Jika tidak, wanita ini mungkin akan dicabik-cabik oleh ular fosfor giok ini. Yunran, sebaliknya, merasa keberuntungannya sangat bagus. Dia telah bertemu dengan begitu banyak binatang iblis bintang 8 sekaligus. Dengan kristal bintang 8 yang tak ternilai harganya dan sisik terbalik ular fosfor giok, bukankah dia akan 2 kali lebih bahagia? Bab 38. Jangan ragu. Mo Beiyuan mengira Yunran akan takut dengan pemandangan ini dan dengan panik mencari perlindungannya. Sebaliknya, dia mulai berdiskusi dengannya bagaimana mereka akan membelah kristal dan membalikkan sisik ular fosfor giok ini. Mo Beiyuan, kita masing-masing akan mengambil 40% kristal dan sisiknya, 20% sisanya akan diberikan kepada penjaga rahasia Anda sebagai kompensasi atas kerja keras mereka. Bagaimana menurutmu? Tindakan Yunran adalah aturan kelompok tentara bayaran selama kiamat. Para penjaga rahasia itu juga telah melakukan bagiannya. Dia tidak bisa membiarkan mereka bekerja tanpa bayaran. Mo Beiyuan sangat terkesan dengan wanita ini. Dalam situasi berbahaya seperti ini, dia sebenarnya memikirkan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Apakah dia ceroboh, atau hanya bodoh? Kami akan membicarakannya saat kamu selamat. Tentu saja Yunran harus hidup. Dia tidak hanya harus hidup, tetapi dia juga harus hidup dengan baik. Yunran menancapkan obornya di celah di antara batu. Lalu dia memutar pergelangan tangannya. Dia mengganti pedang dari tangan kanannya ke tangan kirinya. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini. Tindakannya berpindah tangan kembali membingungkan Mo Beiyuan. Jika dia mengingatnya dengan benar, wanita ini selalu memegang pedang di tangan kanannya. Kenapa dia beralih ke tangan kirinya sekarang? Namun tak lama kemudian, Mo Beiyuan menemukan jawabannya sendiri. Tangan dominan wanita ini sebenarnya adalah tangan kirinya, bukan tangan kanannya. Sepanjang jalan, dia menggunakan tangan kanannya karena dia tidak menganggap serius binatang iblis tingkat rendah itu sama sekali. Sikap Yunran dalam membunuh zombie di kiamat langsung terlihat. Senyum tipisnya digantikan oleh niat membunuh yang mematikan di matanya. Yang di tengah harus menjadi raja mereka. Aku akan pergi dan menyembelihnya dulu. Jangan ragu untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Mo Beiyuan tercengang. Apakah wanita ini tahu dia datang ke sini untuk melindunginya? Sekarang, bagaimana situasinya? Wanita itu bergegas keluar dengan pedangnya untuk melawan Raja Ular dan membiarkannya bermain sendiri. Di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan spiritual, dialah yang paling tidak kenal takut. Meskipun dia jelas-jelas tidak memiliki kekuatan spiritual apapun yang mengolahnya, auranya membuatnya tampak seperti dia adalah orang yang hebat. Dia bahkan tidak menganggap serius binatang iblis bintang 8 ini. Dia tidak tahu bahwa cara Yunran bertahan hidup dalam kiamat adalah dengan bertarung sampai mati. Keberanian dan keberanian dalam dirinya telah diredam oleh ribuan zombie dan binatang bermutasi. Raja Ular Fosfor Giok mungkin tidak menyangka manusia lemah ini akan mengangkat pedangnya dan menyerangnya. Mo Beiyuan berpikir sejenak dan mengikuti. Yunran bergegas menuju kepala Raja Ular Fosfor Giok dalam satu tarikan napas, matanya yang berair tertuju pada mata ular yang menakutkan itu. Ular Fosfor Giok tiba-tiba tampak ketakutan oleh sesuatu dan tubuh besarnya tiba-tiba tersentak. Yunran mengangkat pedangnya, melompat ke udara, dan menjatuhkannya ke kepala ular itu tanpa ragu-ragu. Dia menginjak kepala Raja Ular Fosfor Giok dan menggali kristal binatang iblis bintang 8. Raja Ular meninggal secara tragis. Ular giok fosfor lainnya di dalam gua juga menjadi gelisah saat mendeteksi bau darah. Mereka merayap turun dari stalaktit dan membentuk formasi ular raksasa di sekitar keduanya. Yunran tidak panik sama sekali. Dia melemparkan kristal itu ke dalam tas kain kecilnya. Dia berdiri di atas kepala Raja Ular dengan pedang yang meneteskan darah, menunggu ular datang dan menyerangnya. Dengan ekspresi tenangnya, mungkin tidak aneh membayangkan dia duduk di bangku dan makan sepotong semangka sambil menunggu. Bab 38. Hebat dalam menggali kristal. Mo Beiyuan berdiri tidak jauh darinya. Dia memegang sebuah kuil di tangannya. Setelah melepaskan kekuatan spiritualnya, seluruh tubuhnya melayang di udara. Pakaian dan rambutnya diaduk oleh energi spiritual. Yunran terganggu dan melihatnya.
Dia harus mengakui bahwa aura alami pria ini sangat kuat. Saat dia bertarung dengan ular raksasa itu, dia mengungkapkan budidayanya yang sangat tinggi dan kuat. Meski keduanya tidak melakukan komunikasi verbal, mereka bekerja sama dengan cukup baik. Semakin banyak bangkai ular bermunculan di sekitar mereka. Namun, sebuah kecelakaan terjadi pada saat ini. Yunran sebelumnya telah memasukkan obornya ke celah di dinding batu, memungkinkan dia untuk melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Namun, selama pertempuran sengit, obor tersebut dipadamkan oleh ular fosfor hijau yang ganas dengan ekornya. Setelah kehilangan cahaya, pandangan Yunran menjadi gelap, dan dia merasa sulit beradaptasi dengan kegelapan yang tiba-tiba. Dalam kekacauan itu, dia hanya bisa mengandalkan indera pendengaran dan penciumannya untuk mendeteksi bahaya. Namun ular-ular itu tidak terpengaruh sama sekali. Mereka merayap menuju Yunran dalam kegelapan. Jari emas Yunran ada yang bermasalah. Ia harus menghadapi binatang buas itu secara langsung untuk mengintimidasi mereka. Tapi sekarang hari sudah gelap, dan jari emasnya tidak berguna. Mo Beiyuan juga jatuh ke dalam kegelapan, tetapi pada tingkat kultivasinya, dia tidak perlu bergantung pada matanya untuk melihat. Setelah semua kekuatan spiritualnya diaktifkan, dia dapat secara akurat mendeteksi segala sesuatu di sekitarnya bahkan dengan mata tertutup. Melihat Yunran tertegun saat itu juga, dia menduga dia mungkin tidak bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Dia terbang dan mendarat di depannya. Mo Beiyuan. Yunran juga mendengarnya terbang ke bawah. Tetap di sana. Jangan bergerak. Aku akan mengurus sisanya. Sebelumnya, mereka telah merawat sebagian besar ular tersebut. Tidak banyak yang masih hidup. Yunran tidak berusaha menjadi berani lagi. Dia tetap di tempatnya dengan patuh dan menunggu dia menghabisi ular yang tersisa. Ketika keheningan menyelimuti telinganya, Yunran tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menggali skala sebaliknya. Istirahat. Serahkan pekerjaan seperti ini padaku. Petik 2. Yunran segera mengeluarkan obor dan menemukan obor sebelumnya. Kemudian dia menyalakannya lagi dan mulai terengah-engah saat dia menggali kristal dan mengambil timbangan sebaliknya. Mo Beiyuan menyadari bahwa wanita ini tidak sedang membual. Dia sangat pandai menggali kristal. Saat dia menggali, dia bergumam pada dirinya sendiri, tasnya terlalu kecil untuk dibawa. Saya harus membawa tas yang lebih besar lain kali. Mo Beiyuan melihat tas bonekanya dan sangat yakin. Setelah Yunran selesai, dia bangkit dan meregangkan tubuh dengan malas. Ayo pergi. Mereka menelusuri kembali langkah mereka. Bun dan Sweetie Cake sudah bangun dan mencari orang tuanya. Mungkin karena dia baru saja bangun tidur dan berada di lingkungan yang asing sehingga Sweetie Cake tidak terbiasa. Saat ini, dia tidak melihat ayah dan ibunya. Dia mengerutkan bibirnya dan air mata mengalir di matanya. Hal ini membuat Thunderbolt dan penjaga rahasia lainnya sangat cemas. Mereka mengelilinginya dan membujuknya tetapi sebagai sekelompok pria lajang, mereka memiliki sedikit pengalaman dalam membujuk anak-anak. Makanan dan permainan dibawa keluar. Mereka menceritakan lelucon dan memasang wajah. Dengan sekuat tenaga, Pak kecil itu masih menangis. Dia mengepakkan tangan kecilnya, mencari ayahnya. Sebelum Mo Beiyuan keluar dari gua, dia mendengar putrinya menangis. Dia terbang keluar. Tindakan itu bahkan lebih cepat dibandingkan saat dia baru saja berhadapan dengan ular fosfor hijau. Bab 39. Imut-imut sekali. Apa yang terjadi dengannya? Mo Beiyuan pergi dan mengambil Sweetie Cake. Dia melirik penjaga rahasia dengan ekspresi tidak senang. Thunderbolt tidak tahu apakah orang lain bisa membacanya, tapi dari pengalamannya selama bertahun-tahun dengan orang ini, tatapan ini berarti, mengapa dia menangis saat aku menyerahkannya padamu. Thunderbolt bergidik dan buru-buru menjelaskan, ketika nyonya kecil bangun, dia terus menanyakanmu dan Nona Yun. Lalu, dia menangis. Mo Beiyuan menatapnya dengan dingin. Dia menangis, dan kalian semua membiarkannya begitu saja. Apakah kamu tidak tahu cara membujuk? Dahi Thunderbolt sudah dipenuhi keringat akibat tangisan tadi. Saat ini, dia berkeringat banyak. Kami mencoba membujuk, tapi nyonya kecil masih menangis terseduh-seduh. Kami tidak tahu bagaimana membujuknya. Yunran memahami emosi mereka. Dia melangkah maju dan berkata, baiklah. Dia cenderung bangun dengan perasaan marah, dan ini adalah lingkungan yang asing. Menangis adalah hal yang normal. Pegang saja dia dan bujuk dia. Bun berani dan mudah beradaptasi.
Bahkan jika dia ditinggal sendirian di hutan yang gelap, bocah itu tidak akan menangis. Oleh karena itu, dia seperti orang dewasa sekarang dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi bingung di wajahnya. Tapi kue manis berbeda. Gadis kecil itu lembut, lengket, dan mudah mengamuk. Tapi Yunran biasanya hanya memeluk dan membujuknya. Benar saja, Pak kecil itu bersandar di pelukan ayahnya dan berhenti menangis setelah beberapa saat. Ayah, kemana ayah dan ibu pergi? Kenapa kamu tidak membawa sweetie cake bersamamu? Apakah kamu tidak menginginkan kue manis lagi? Bayi yang tadi menangis, cemberut dengan ekspresi sedih. Dia sangat centil. Yunran mengeluarkan sisik merah mengkilat dari tas dan menggoda gadis itu. Kami pergi mencari sesuatu yang menyenangkan untukmu. Lihat, bukankah ini indah? Wow, mereka cantik sekali. Kebanyakan anak menyukai benda berkilau seperti ini. Tidak peduli apapun itu, asalkan berkilau, itu indah. Thunderbolt melihat sisik ular fosfor giok dan memberi selamat. Selamat kepada Nona Yun karena telah mendapatkan harta karun seperti itu. Timbangan ini sangat berharga. Sulit menemukannya di pelelangan dan pasar gelap. Anda harus merawatnya dengan baik dan jangan sampai hilang. Yunran mengangguk dan menyerahkan timbangan itu kepada Sweetie untuk dimainkan. Thunderbolt bertanya-tanya apakah dia mengatakannya dengan sia-sia. Yunran tidak menyadari perubahan ekspresinya. Dia mengeluarkan kristal bintang 8 dari tas kecil dan mengeluarkan kristal dan sisik lainnya dari lengan bajunya. Kristal dan sisiknya jatuh ke tanah, bersinar terang. Kedua bola kecil itu tertarik padanya dan berjongkok di sana untuk bermain. Sweetie Cake memegang timbangan di tangannya dan mengambil kristal lainnya. Dia melambaikan tangan kecilnya seolah sedang membandingkan mana yang lebih cantik. Bun bergabung dengannya, mengambil timbangan dan memeriksanya dengan cermat. Lalu dia bertanya, apakah kamu menyukai batu ini? Kue manis mengangguk. Saya bersedia. Saya suka bebatuan yang cantik. Bun membusungkan dadanya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau aku besar nanti, aku akan memberimu kereta dari batu yang indah seperti ini. Mendengar bahwa akan ada banyak batu indah untuknya, Sweetie Cake bergoyang gembira, matanya yang besar seperti anggur hitam melengkung menjadi bulan sabit. Ya, terima kasih, saudaraku. Yunran terpesona oleh percakapan polos kedua anak itu dan tersenyum. Mo Beiyuan diam-diam teringat bahwa putrinya menyukai kristal dan bertanya-tanya apakah kristal di lemari besinya cukup untuk membuat kereta. Lagi pula, karena kakak laki-lakinya memberinya kereta, dia, sebagai ayahnya, harus memberinya setidaknya 5 atau 10 kereta penuh kristal.